sih Mas Denny ngelukain tangan sendiri? Kan sakit. Cep! Lu bangun, Cep! Pasti lu kan yang dorong. Gue gak apa-apain, sumpah. Gue tau, lo selalu ganggu si Cecep. Iya, tadi kenapa bilang hilang? Gimana sih? Masa mau ngajarin muridnya pakai bohong? Ya abis muridnya agak-agak. Apa? Ya udah, kita pulang sekarang yuk. Terus, Upi gimana dong? Kan katanya kita mau merit di Grandma. Married? Iya, merit. Begini nih tuh, merit. I'm so sorry. Grandma, itu nenek saya yang sedang sakit jiwa. Cinta setengah apaan sih dia tinggalin pakai. Ada. Kirain dia perhatian sama aku. Tapi, ngapain juga sih aku ngarepin perhatian dari cowok aneh kayak dia? Gua nggak mau lo digangguin sama orang lain. Apakah ini yang namanya cinta menyentuh hatiku tanpa suara? Datang di hatiku. Makanya aku takut banget tadi pas dia tinggalin aku. Aku gak tahu Mama siapa. Aku takut. Kamu diem ya. Mungkin Dennis lagi ada masalah sama cewek itu. Aduh, Eka sekali bisa pulang ke rumah ini lagi. Back to basic. Back to basic, paling lu empuk. Darwin! Ada apa lagi sih, Bu? Lu gak denger tuh bini lu senang banget romannya. Gak tau gue susah apa. Iya, Mami. Eka kan senang bisa pulang lagi ke rumah ini. Ngomong-ngomong, kok sepi ya? Pada kemana semua? Suci kamar kemarin juga di mana? Ya, mungkin masih pada tidur di kamarnya kali, Mi. Nenek, tidak mungkin. Ini sudah jam berapa lagi? Mereka tahu kan kalau kita mau pulang hari ini. Suci kamar kemarin juga kemana ya? Heka bengong sekali. Selamat datang semuanya. Ini apa-apaan lagi, hah? Pakai kertas-kertas mau kotorin rumah Ika lagi? Hah? Berantakin lagi, hah? Ini penyambutan buat Oma, Mami, sama Papi. Dan ini ide Suci loh. Semuanya jahat. Semuanya jahat. Nggak ada yang merhatiin gue. Nggak ada yang tahu kalau gue lagi sedih. Mama, Suci kangen banget tau sama Oma. Oma juga kangen sama Suci. Bayu, Mami kangen sekali sama kamu. Sampai kangennya sampai. Ada ini. Mami juga kangen sekali. Sampai. Mami apaan sih? Kayak udah gak ketemu bertahun-tahun aja. Mami seneng. Udah back to basic ke rumah ini lagi. Nih. Dika anak Ika yang satu kemana? Dika, halo baby, bye bala-bala. Sat, Dika. Dika. Sampai tangannya Mami. Dika, kamu gak sekolah? Iya, Pi. Ini ada surat dari kepala sekolah. Dika, kamu ikut ke kamar Papi.
Ya udah Oma, kita ke kamar yuk. Ya. Apa-apaan kamu ini? Hah? Maaf, Pi. Dika diskor dari sekolah sampai papi mau datang ke sekolah nemuin kepala sekolah. Kamu papi sekolahkan bukan buat jadi biang kerok. Kelakuan kamu telah mencoreng nama baik papi jual keluarga ini. Aku tahu, Pi. Aku tahu. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Aku nggak sengaja dorong anak culun di sekolah sampai dia masuk rumah sakit. Apa? Papi tega mau mukul anak sendiri. Mami, jangan Mami pernah melindungi anak Badung ini lagi. Nih. Eka tidak melindungi, tapi Eka tahu Dika sangat baik dan tidak sombong. Tidak mungkin melakukan seperti itu. Dia pasti difitnah. Iya kan, Dik? Baik. Besok pagi Papi akan datang ke sekolah kamu. Papi ingin tahu duduk permasalahannya sebenarnya. Oh, nih. Eka ngerti, Papi banyak kerjaan. Jadi biar Eka saja menghadap ke sekolah. Jadi Eka tekel, semuanya kelar. Papi tenang. Ya? Ya? Kalem. Kom. Oma kenapa sih nangis terus? Oma kan baru liburan, kok sedih? Pasti gara-gara Suci nggak nyusul ya? Iya juga sih. Gara-gara Suci nggak nyusul Oma. Tapi ada yang lebih sakit hati lagi, Oma sayang. Oma ada hati. Hah? Patah hati? Hati Oma kayak diiris-iris pakai silet, Ci. Dikecelin pakai jeruk nipis, Ci. Suci bayangin perihnya, Ci. Diiris-iris? Siapa yang berani ngiris-iris hati Oma? Ci cekot. Sekot. Iya Ci cekot, Ci. Mulai sialan itu dia udah bikin hati Oma berbunga-bunga, Ci. Ayo kita muter-muter kayak skuter. Keliling-keliling sampai pusing 7 keliling. Ya yang bisa aja. Lucu kamu. Tapi Oma sekarang benci, Suci. Si Cekot udah ninggalin Oma. Si Cekot udah pergi. Oma benci. Tapi isunya masih ada kan, Ci? Pi, tenang ya. Pi, masalah Dika nggak usah dipikirin, nggak usah dibesar-besarkan. Itu hanya masalah kecil. Tapi Papi tidak nyangka Dika tega nyelakain teman sekolahnya sendiri. Eka juga. Tapi Eka yakin sekali Dika anaknya baik dan tidak sombong. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Apalagi kalau tidak ada sebabnya. Ya kan, Pi? Emang gitu ya rasanya kalau ditinggal sama cowok yang kita cintai. Kalau Mas Bayu ninggalin aku sedih juga nggak ya kayak Oma? Suci, Mas Bayu, kamu ngapain? Bengong di taman sendirian. enggak, Suci cuma lagi sedih aja denger cerita Oma. Emangnya Oma kenapa? Oma lagi patah hati, Mas. Oma lagi ditinggal sama cowok. Ternyata rasanya sakit banget ya, Mas, kalau kita ditinggal sama orang yang kita cintai.
bermaksud ngingetin Mas Bayu. Maaf banget ya. Nggak apa-apa kok. Mana sih tuh anak? Merasa menjadi ratu, hah? Semenjak Eka nggak ada. Kok kayak gitu sih ngomongnya? Iya, Tante. Ah, Yai, lain kali telinga dipasang. Ya dengar Eka teriak nih, suara Eka udah sampai kelak-kelakan. Yai nggak datang juga, hah? Maaf, Tante. Tadi Suci dari taman. Eka udah mulai muak dengan dia punya maaf. Yai harus tanggung jawab. Selama ia tidak ikut, Eka yang capek. Tanggung jawab apa, Tante? Tanggung jawab, Yai. Nih, kaki Eka. Pijetin kaki Eka. Hah? Ayo, kom. Iya, Tante. Tumben banget tadi Mas Denis bagus-bagusin aku depan Tante. Maksudnya apa ya? Mas Denis sengaja ya? Salah sendiri. Ngapain lu di tengah jalan? Tante, aku ganti baju dulu ya. Nggak enak nih masuk angin nanti. Ya udah, sana. Ya ampun, noda lagi. Pasti Mas Denis sengaja dinumpain minuman itu ke baju aku. Baju jelek kayak gitu, ngapain sih dibersihin? Buang aja. Biar baju ini buluk, tapi nggak jelek kok. Dan ini baju kesayangan aku. Dan aku orang yang bersyukur, nggak kayak kamu. Oh ya? Mas Denis sengaja ya numpain minuman itu ke baju aku. Kenapa sih Mas Denis nggak ada puasnya ngerjain aku? Harusnya lo terima kasih sama gue. Karena gue udah nyelamatin lo. Nyelamatin apa? Denny sayang. Hani, aku seneng banget deh ketemu kamu di sini. Yang seneng ketemu sama lo siapa? Baju itu pasti buat aku kan? Kamu mau bikin surprise ya buat aku? Lo cobain. Wow! Pas. Bagus kok. Tapi ini bukan selera aku, darling. Biar aku pilih yang lain aja ya. Tolong coba yang lain ya. Mbak, tolong itu semua. Dennis, kalau kamu suka aku pakai baju kayak gitu, aku bakal pakai buat kamu, darling. Ternyata kamu baik juga ya sama aku. Dan begitu perhatian. Kasih ya, sayang. Berapa, Mbak? 450, Mas. Dennis! Dennis! Pak. Iya, ada perempuan pakai baju hijau, ngikutin saya terus. Kayak dia maling deh, Pak. Tolong tangkap dia ya, Pak ya. Baik, Pak, baik. Dennis! Dennis! Mbak, kamu malingnya. Bukan, Dennis! Jangan banyak cerita. Ayo ke kantor. Ayo. Soci, Oma mana? Oma di kamar, masih belum makan, Om. Tapi Suci bawain makanan lagi kok ke kamar Oma. Emang Oma kenapa, Ci? Oma lagi patah hati. Iyalah, patah hati sama si bule gila. Keterlaluan amat sih lu. Siapa yang berani bilang si Scott mulai gila? Tega-teganya lu ngatain ayah gue. Lu nggak tahu sih gimana perasaan gue.
Mami kok ngomongnya gitu sih? Eka kan nggak tahu kalau Mami ada di belakang Eka. Emang mata Eka empat. Oma cantik, makan ya, Suci suapin. Oma nggak mau makan. Oma nggak lapar. Oma jangan gitu dong. Kalau Oma nggak makan nanti Oma sakit. Nanti kalau Oma sakit, jadi sedih deh. Suci nggak boleh ikut-ikutan sedih. Suci ngerti banget kok perasaan Oma. Suci bisa ngerasain. Makasih ya, Ci. Emang sebenarnya Oma nggak boleh terus-terusan ngingetin si Sekot. Tapi emang Oma nggak lapar kok. Oma nggak kepengen makan. Oma udah kenyang. Ya udah deh. Ci, ternyata Oma lapar sayang. Gitu dong Oma. Suci suapin ya Oma. Ah, yang banyak. Enak kan? Ternyata sih biar mikirin Sekot harus ngambil aja kompromi sama lapar. Ngapain kamu masuk kamar orang nggak bilang-bilang? Ketok dulu kek. Jangan macam-macam ya. Ntar aku teriak nih. Itu baju buat lo. Buat ganti baju-baju lem buluk. Siapa yang butuh baju ini? Aku kan nggak minta ganti. Kalau lo nggak ambil baju itu, berarti lo nggak bersyukur. Tuh orang aneh banget sih. Sebenarnya dia benci sama aku apa suka sih? Ngapain Denis masuk kamar Suci? Usia baju ini udah lama papi nggak pakai, ganteng gitu. Ganteng. Oke, lu jauh. So mesra-mesraan di depan gue, lu kira gue ngiri apa? Enggak lah, jauh. Mami udah nggak sedih lagi ya? Gini hari sedih-sedih. PDA. Apa tuh? Please deh Cekot. Udah lupa tuh. Win, ibu semalam ngimpi bapak lu, Win. Katanya ibu nggak boleh sedih tentang jodoh. Karena jodoh ibu cuma sama bapak lu doang. Coba aja Win lu pikirin, udah di alam barzah aja dia masih ngimpin ibu, masih cinta ibu. Berarti kan cinta mati, Win. Gue nggak tega Win mau kawin lagi. Syukurlah, Bu. Kalau begitu, Darwin berangkat kerja dulu ya, Bu. Iya, cepetan. Jangan sampai tuh rezeki dipatok ayam. Ntar kagak bisa ngasih makan company lagi yang satu itu. Ih, Mami lucu. Masa ada sih ayam matokin uang? Yang ada kan juga jago. Peribahasa, Oon. Sudah, Bu. Darwin berangkat dulu ya, Bu. Nih, hati loh. Iya. Dadah. Dika, my baby bala-bala. Udah siang. Oma, Dika berangkat dulu ya. Ya, hati-hati ya, sayang. Eka juga berangkat ya, Mi? Hah? Lu mau ikutan berangkat ke sekolah? Emang IQ lu masih jongkok? Kayaknya kalau malam tuh jangan kebanyakan makan sosis. Sian deh, Mami. Ketinggalan berita.
Halo. Goedemorgen, selamat pagi, Bu Kepsek. Selamat pagi. Boleh ke Mas? Silakan, silakan. Ibu Kepsek dan cantik dan baik hati, Eka jadi pengen tanya, kenapa Eka dipanggil kemari dan ada apa dengan anak Eka Dika yang baik hati dan tidak sombong ini? Maaf kalau saya mengganggu waktu ibu. Dika, anak ibu telah melakukan kesalahan besar dengan mencederai salah satu siswa di sini yang mengakibatkan dia harus dirawat di rumah sakit. What? Anak Eka? Mencelakakan seseorang? Oh, nee. Anak Eka begitu baik. Nah, buktinya mana? Kalau nggak ada bukti, itu fitnah namanya. Eka nggak setuju. Ada saksi yang melihatnya, Bu. Kami pihak sekolah minta agar ibu lebih mengawasi Dika. Dan kami terpaksa memberi hukuman untuk Dika. Apa? Anak Eka? Dika mau dihukum? Oh, nee. Permisi, Bu. Maaf, saya langsung masuk. Saya hanya ingin bilang kepada Nyonya besar ini bahwa saya saksinya. Nyonya harus tahu bagaimana sikap Dika di sekolah ini sebenarnya. Ibu Kepsek yang cantik dan baik hati, jangan bilang ke Eka kalau dia ini adalah siswa di sini. Lestari memang murid di sini. Dan dia salah satu siswa teladan. What? Eka nggak salah dengar kan? Ai. Bagaimana reputasi sekolah ini? Anak seperti ini bisa masuk di sini. Saya mungkin gembel, Nyonya. Tapi saya sekolah dengan otak, bukan dengan modal orang tua. Dan sosokan ternyata otaknya tuh dengkul. Yay, benar-benar kurang ajar. Ibu Kepsek yang baik hati, dengerin Eka baik-baik ya. Eka tidak setuju anak Eka dihukum. Berapa biayanya Eka bayar? Kelar, selesai masalah. Itu semua belum cukup, Bu. Ternyata anak Nyonya adalah anak mami yang biasanya bersembunyi di balik ketiak maminya. Dan gak berani bertanggung jawab. Ternyata lo pengecut. Heh, jaga mulut lo ya, gue bukan pengecut. Kalau bukan pengecut, buktiin. Bu, saya bersedia terima hukuman. Dika? Saya ngaku saya salah. Saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya, Bu. Dika, kalau ia nggak bersalah, jangan ngaku bersalah. Enggak, Bu. Dika emang salah, Dika harus bertanggung jawab. Dika, ya sadar nggak? Ya itu mau diskors. Baik, keputusan saya, Dika masih bisa sekolah. Tapi dia harus menerima hukuman. Dan hukumannya harus kerja sosial di kantin ini. Apa? Anak Eka Dika harus kerja di kantin. Oh, nih. Di rumah aja Eka nggak pernah suruh dia nyentuh dapur. Di sini suruh di kantin. Oh, nih. Eka tidak setuju, coba. Oke, Mi, nggak apa-apa. Kerja di kantin itu ringan. Dika bisa terima itu. Dika, stres deh Eka. Lo bisa kerja nggak sih? Tapi ini sesuai dengan permintaan Bapak. Enggak. Lo buat yang benar. Terserah lo mau apain. Banyak lagi yang mesti dirubah. Terus nggak dirubah. Salah lagi. Ada masalah apa ini? Saya disuruh membuat laporan inventaris ruang karyawan. Padahal ini bentuknya udah sesuai dengan yang dia minta. Tapi dia bilang salah. Salahnya apa nggak jelas. Coba saya periksa. Nggak apa-apa kayak begini. Udah,
kamu tenang aja. Nanti biar saya yang bicara sama dia. Bener, Pak. Makasih, Pak ya. Makasih, Pak. Au! Kenapa muka lu cemong? Dasar orang udik, ngakunya orang kaya. Ternyata masak telur aja nggak bisa. Ngapain sih lu ketawa-tawa? Emangnya ada yang lucu, ah? Kenapa lu pada ketawa? Hah, ada yang lucu, ada yang lucu. Dik, lu lihat tuh muka lu udah cemong, belepotan kayak Dakoca, ya nggak? Coba lihat. Apaan? Halo, Dik. Ngapain lu kesini, hah? Mau ngetawain gue juga? Lo ngomong apaan sih? Gue kan di pihak lo. Gak mungkin lah gue berani ngetawain lo. Brengsek. Ngapain juga gue mesti kerja di kantin? Barang gembel lagi. Wih. Tenang dong, Dik. Ini tuh justru kesempatan besar buat lo. Nah, sekarang kan lo udah deket nih sama dia. Gampang kan ngerjain dia? Jangan mau kalah dong. Dika, ngapain kamu di sini? Hukuman kamu tuh kan di kantin. Apa mau ditambahin sama bersihin WC? Enggak, Bu. Maaf, Bu. Maaf. Inilah cerita indah di balik wanita. Dengan segala yang melekat di dalam dirinya. Persahabatan selalu menyenangkan. Persahabatan pasti ada masalah. Persahabatan akan jadi kenangan. Persahabatan akan membuat semua indah. Lo tahu, kalau kertas yang lo buang itu penting. Dan segala sesuatu yang berhubungan di hotel dan di rumah itu urusan gue juga, Den. Kecuali urusan pribadi lo. Iya, Suci. Halo, Mas Bayu. Gimana di hotel? Ih, aku jadi pengen cepet-cepet kerja di hotel nih. Iya. Itu juga bagus kok buat kamu. Mas Bayu, Suci. Dennis! Lo ngapain lagi sih datang ke sini? Kenapa kemarin kamu ngambilin aku ditangkap sama satpam? Terus baju yang kamu suruh aku cobain, ternyata buat membantu. Dennis! Dennis! Aku masih perlu ngomong sama kamu. Mbak, mungkin gendang telinganya Mas Dennis udah pecah kali. Bum, bum, bum. Habis, suara Mbak berisik banget sih. Berisik tau? Dasar perempuan rese. Gue gak level ngomong sama lu.
cucuku Suci yang paling cantik. Selamat malam, Suci. Malam, Suci. Loh, kok yang jawab cuma Darwin doang sama Bayu? Yang lain emangnya bolot ya? Malam. Selamat malam juga. Ada apa, Ye? Pakai sopan santun ngucapin selamat malam. Pasti ada maunya. Mau apa? Hah? Iya Tante, sebenarnya Suci pengen ngomong, mumpung semuanya lagi pada ngumpul. Ya ngomong aja pakai nunggu kumpul-kumpul udah kayak topeng monyet, Ye. Ayo, bicara. Suci pengen kerja di hotel. Boleh kan Om? What? Ye? Mau kerja di hotel? Nih, Eka nggak setuju. Hotel kelas elit. Iya, kelas apa? Heh. Suci akan belajar kok Tante. Lagian Suci juga udah nanya sama karyawan di sana dan mereka pekerjaannya enak banget. Dan Suci juga udah nanya sama Mas Bayu, Suci bisa kerja apa aja kok Tante. Suci, kamu serius, Suci? Iya Om. Bagaimana, Yu? Kayaknya Suci cepat belajar kok, Pi. Nih. Eka nggak setuju. Suci harus tetap di rumah. Karena apa? Karena Ye harus menjaga Oma. Lu nih kadang-kadang kurang ajar ya. Lu kira gue jompo apa? Hah? Musisi Suci ngurusin gue? Percuma anak gue nih si Darwin ngambil lu ke Belanda bakal jadi bininya. Kalau bukan bakal ngurus gue, buat apa lagi? Hah? Perasaan Eka dulu waktu Darwin nguber-nguber Eka untuk nikah, nggak ada itu komitmen untuk Eka ngejagain mertua Eka. Nggak pernah mau ngalah lu, rese. Pokoknya gue nggak mau tauin. Lu mesti kasih jabatan si Suci yang tinggi, tahu? Jabatan yang tinggi, Bu. Iya. Oh, maksudnya Mami direktur begitu? Ya terserah, dia mau direktur, dia mau kondektur, dia mau si mastur, urusan Darwin. Pokoknya Mami mau si Darwin ngasih kerjaan Suci di situ. Karena dia udah klop sama si Bayu, ngerti? Oh, asisten, ya. Dia mau asisten, dia mau kapten, dia penganten, penganten. Salah. Pokoknya dia mesti kerja ame Bayu, titik. Ngerti? Ya nggak mungkin lah, Mi. Suci itu titelnya apa? S1 enggak? S2 enggak? Gimana sih? Lu tuh jadi orang ngeyel banget ya. Dia mau S1, dia mau S2, dia mau S3, dia mau S-Doger, dia mau S-Teler. Suka-suka. Pokoknya Mami minta si Suci kerja di tempat itu. Titik. Nemenin Bayu. Titik. Berapa kali titik tuh Mami bilang? Hah? Sudah. Kita pikirkan posisi Suci. Kalau memang itu yang terbaik untuk Suci, ya kita harus setuju, Mi. Oke, Eka bisa aja setuju, tapi dengan satu syarat. Suci kau mari harus mendapat jabatan serendah-rendahnya. Kecem amat si Lunet. Gimana, Den? Aku sih setuju aja, Pi. Tapi posisi yang bagus kan harus punya otak. Dan dia juga belum pernah kerja kan? Dari kecil aku juga udah kerja kok. Aku bisa baca, aku juga bisa mikir. Udah, sekarang mendingan Oma yang tanya. Suci mau kerja di bagian apa, cantik? Suci pengen jadi cleaning service, Oma. Oh, nih. Eka nggak setuju. Seharusnya ia mendapat jabatan yang lebih rendah daripada itu. Jabatan yang rendah apa lagi? Tukang parkir mungkin? Anet, lu tahu kan, si Suci ini gue udah anggap cucu gue sendiri. Jadi kasih dong kesempatan dia buat kerja di situ. Lu tuh ya keterlaluan banget sih jadi orang. Sudah gini aja. Suci tetap kerja di hotel. Terus sesudah itu kita harus kursuskan dia mengenai perhotelan. Ya ampun, makasih ya Om, makasih banget. Suci janji Suci bakalan kursus. Tapi tolong banget ya Om, Suci dikasih posisi itu. Soalnya Suci senang banget kalau bisa jadi cleaning service. Emang Suci bener mau kerja jadi cleaning service? Win, cleaning service apaan sih? Aci, roman-romannya berat kerjaannya. Nah, Om aja jawabnya Jangan deh, ya. Nggak apa-apa kok, Oma. Dulu almarhum nenek Suci juga kerjanya jadi cleaning service. Suci pengen banget seperti nenek. Nggak apa-apa ya, Oma? Boleh ya? Iya. Oke deh kalau gitu. Win, Ibu pesan. Darwin mesti kasih kerjaan yang dia mau.
Terus ibu pesen juga jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia dikasih kerjaan yang berat-berat. Ngerti, Win? Iya. Makasih ya Oma, Om, Tante, Mas Denis, Mas Bayu. Mulai hari ini, aku bakalan kerja di hotel ini sebagai cleaning service. Non jadi cleaning service? Tapi kan Non anak angkatnya Pak Darwin. Emangnya kenapa kalau jadi cleaning service? Pekerjaan itu nggak hina kan? Bahkan pekerjaan cleaning service itu posisi yang bagus. Coba aja kalau nggak ada cleaning service. Siapa yang bikin hotel ini jadi indah, nyaman, bersih, ya kan? Kalau nggak ada cleaning service, virus-virus pada beredar, tamu-tamu pada sakit gimana? Dan satu lagi, jangan panggil saya Non deh, panggil aja saya Suci, karena nama saya kan Suci. Oh ya, Suci. Makasih ya. Aneh ya, kok mau sih Non Suci itu jadi cleaning service? Iya, aku juga bingung. Kalau aku jadi dia nih, mumpung udah diangkat jadi anak sama Big Boss, aku pasti lebih milih posisi manajer seperti Pak Denis. Jadi kerjanya kalian di sini untuk ngomongin orang dan makan gaji buta. Iya. Ngapain di sini? Kerja. Mulai hari ini, aku bisa makin dekat sama Mas Bayu. Dan ngelihat wajahnya Mas Bayu terus deh. Pagi, Suci. Mas Bayu. Pagi-pagi, Mas. Kalau kamu perlu bantuan, kamu bilang sama aku ya. Iya. Ya, makasih ya, Mas. Kalau gitu Suci kerja lagi ya. Selamat kerja ya. Gue mau lewat, tapi ada kebo yang ngalangin gue. Kamu ngatain aku kebo? Dasar cucurut. Tikus kan kerjanya cuma nabrak-nabrakin orang aja. Masih mendingan cecurut, punya otak. Daripada kebo, nggak punya otak. Kamu tuh bisa aja ya balesnya. Emang bener kan? Buktinya lo sadar diri. Lo nggak punya otak, dan lo milih kerjaan sebagai cleaning service, ya kan? Kamu ngina kerjaan aku. Cleaning service itu pekerjaan yang mulia. Kebersihan itu buat kesehatan semua orang. Tetap aja nggak pakai otak kerjanya. Lo nggak ngerti ya? Otak kamu tuh yang pas-pasan. Dikasih pertanyaan nggak bisa jawab. Mikirnya kayak anak TK, tau nggak? Apa? Aku nggak takut. Gue di sini atasan lo ya. Lo harus hormat sama gue. Mau gue pindahin posisi lo. Ayo hormat. Pindahin kemana? Jadi satpam. Nggak mau. Ayo hormat. Iya. Wah, lo emang cocok jadi satpam. Hormatnya aja kayak satpam. Ya habis gimana lagi? Hormat itu nunduk dan kasih salam. Selamat pagi. Yang lengkap. Selamat pagi Mas Denis. Emang gue di sini mas lo? Emang gue mas? Yang bener. Pagi Pak Denis. Aduh. Lo sengaja ya?